Salam bahasa, bahasa Indonesia, bahasa komunikasi anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bu Inai dalam Bahasa Indonesia kelas 11. Insya Allah dalam kesempatan ini kita akan belajar mengenai karya ilmiah. Untuk kompetensi materi ini ada dua ya, yakni menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah dan mengonstruksi karya ilmiah. Untuk pertemuan ini kita akan fokus pada sistematika karya ilmiah. Untuk tujuannya nanti adalah kita akan menganalisis karya ilmiah berkaitan dengan sistematika, kemudian menganalisis karya ilmiah yang berkaitan dengan kebahasaan dan mengonstruksi atau menyusun sebuah karya ilmiah. Penilaiannya masih sama, latihan berbentuk analisis, kuis adalah nanti soal pilihan ganda dan menyusun karya ilmiah. Nah, adapun pengertiannya adalah karya tulis yang berisi informasi. Informasi ini dari hasil pengamatan dan penelitian. Selain itu, pengertian yang lain, tulisan yang memuat tujuan tertentu yang disusun berdasarkan cara berpikir logis dan sistematis. Ya, logis karena memang semuanya itu adalah hasil pengamatan dan penelitian, dan sistematis dalam penyusunnya harus memerhatikan beberapa hal. Nah, untuk ciri-cirinya yang pertama adalah logis, artinya segala keterangan yang disajikan dapat diterima akal. Sistematika, yaitu segala yang dikemukakan disusun dalam urutan yang menunjukkan kesinambungan. Adapun objektif adalah keterangan yang disajikan menurut apa adanya. Jadi bukan subjektif tapi seperti apa yang ada di lapangan sesuai dengan hasil pengamatan. Kemudian tuntas, yaitu masalah-masalah yang dimunculkan dikupas secara terperinci dan lengkap. Kemudian kebenarannya dapat diuji. Yang keenam, berlaku umum, maksudnya kesimpulan berlaku bagi semua populasi, bagi semua masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah tentu saja menggunakan bahasa baku. Nah, bentuknya adalah bentuk penyajiannya populer. Ini contohnya misalnya artikel ataupun esai yang sering kita temukan di berbagai surat kabar. Kemudian yang semi formal di sini adalah contohnya makalah. Semi formal di sini maksudnya adalah sistematikanya tidak lengkap. Kemudian yang formal ini unsur-unsurnya itu lengkap. Untuk kebahasaan semi formal dan formal menggunakan bahasa yang formal, yang baku untuk populer bahasa boleh tidak baku. Untuk contoh formal skripsi, tesis, dan disertasi misalnya. Kemudian sistematikanya itu adalah ada beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah ada halaman judul. Tentu saja ini berisi judul. Yang perlu diperhatikan dari judul adalah tentu cara penulisan yang benar. Kemudian untuk pendahuluan itu ada berisi 4 hal ya, ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Latar belakang di sini adalah menjelaskan alasannya timbul masalah, apa yang menjadikan judul itu perlu dibahas, dan itu disampaikan di bagian latar belakang. Kemudian rumusan masalahnya ini berisi mengenai bentuk-bentuk pertanyaan yang dimunculkan dari latar belakang tersebut. Kemudian untuk tujuan penelitiannya ini disesuaikan dengan rumusan masalah atau jawaban apa yang perlu dari rumusan masalah. Kemudian yang keempat, manfaat penelitian ini mengenai manfaat penulis karya ilmiah sebagai pengembangan bidang ilmu atau pihak-pihak tertentu. Jadi biasanya manfaat penelitian ini kaitannya dengan keilmuan. Kemudian landasan teori ini berisi landasan teori yang menjadi landasan dari penelitian ini. Adapun kajian pustaka biasanya ini daftar-daftar rujukan yang menjadi rujukan dari penelitian ini. Kemudian yang bagian selanjutnya ada metode penelitian. Ini berisi objek penelitian, metode penelitian, dan analisis penelitian. Untuk objek penelitian di sini yang dimaksud adalah
realita perkembangan industri yang ada di masyarakat itu misalnya contohnya. Kemudian metodenya yang digunakan untuk mencari penelitian ini misalnya metode observasi ataupun wawancara. Begitu. Nah, untuk bagian isi ini adalah pembahasan dari rumusan masalah tadi. Jadi dari penelitian dicari permasalahannya apa, kemudian dari permasalahan ini yang dijadikan pembahasan atau hasil dari penelitian. Kemudian penutup itu berupa simpulan dan saran. Simpulan ini adalah dari hasil keseluruhan penelitian ini berupa apa, kemudian saran dari penelitian ini misalnya kalau ada kekurangan ataupun perlu ada tindak lanjut dari penelitian ini, itu berisi saran. Kemudian daftar pustaka ini berisi rujukan buku-buku yang digunakan. Jadi dalam sebuah karya ilmiah, buku-buku yang digunakan sumber-sumbernya harus disertakan, tidak boleh tidak disertakan karena khawatir nanti dianggap karya kalian sebagai bentuk plagiat. Nah, ini contoh penulisan judul. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah menggunakan huruf kapital di awal kata, kemudian konjungsi menggunakan huruf kecil. Upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan di Indonesia. Sudah sesuai ya? Kemudian untuk rumusan masalah, kita ambil dari judul yang tadi. Untuk rumusan masalah sendiri adalah gunakan kata tanya yang relevan, misalnya kata tanya apa, mengapa, bagaimana. Ini kata tanya yang relevan yang digunakan karena hasilnya berupa analisis. Kalau misalnya siapa, kemudian apakah, itu jawabannya terlalu singkat sehingga dalam sebuah penelitian tidak boleh menggunakan kata tanya itu. Nah, dari judul ini saya gunakan kata tanya mengapa, apa, dan bagaimana. Mengapa pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan di Indonesia perlu dilakukan? Ini butuh analisis upaya apa, alasan yang menjadi dasar pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan di Indonesia itu perlu dilakukan. Dan selanjutnya, nah selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah penjelasan dari rumusan masalah. Kata yang digunakan misalnya adalah mendeskripsikan, memaparkan, atau menjelaskan. Dari ketiga ini silakan kalian pilih yang sesuai mana, begitu. Misal contoh yang pertama, rumusan tadi yang digunakan adalah mengapa pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan di Indonesia perlu dilakukan. Nah, pada tujuan penelitian berarti tujuan yang pertama menyesuaikan rumusan masalah yang pertama. Karena di sini mengapa, maka di sini menjelaskan pentingnya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan di Indonesia perlu dilakukan. Kemudian yang rumusan tujuan penelitian yang kedua disesuaikan dengan rumusan masalah kedua. Kemudian tujuan penelitian yang ketiga juga disesuaikan dengan yang rumusan masalah ketiga. Begitu seterusnya. Untuk penelitian ini minimal pertanyaan itu adalah ada 3. Yang pasti harus ganjil, tidak boleh 2, karena memang aturannya sudah seperti itu, harus ganjil sehingga minimalnya 3. Nah, ini contoh penulisan daftar pustaka. Data yang saya gunakan adalah ada nama penulis Anton Mulyono, judul buku Bahasa Indonesia dan Ragam-ragamnya, tahun terbit 1980, nama penerbit Baratara, kemudian kota terbit di Jakarta. Penulisan yang benar di bawah ya, diperhatikan Mulyono Anton dibalik, kemudian setelahnya tanda titik, tahun diikuti judul, diikuti kota terbit, barat, dan terakhir diikuti dengan nama penerbit. Untuk penulisan daftar pustaka ini ada jembatan keledai untuk memudahkan ya, yakni na, ta, ju, ko, pen. Nama, untuk nama lebih dari satu kata, nama dibalik dan gunakan nama terakhir tandai dengan tanda koma. Karena di sini ada 2 kata, maka Mulyono, Anton. Setelahnya harus ditandai titik. Na, ta, nama, tahun 90, ju, judul, ko, kota, kemudian pen adalah penerbit. Ini bisa dijadikan sebagai jembatan keledai kalian untuk mengingat dalam penulisan daftar pustaka. Dengan adanya jembatan keledai ini memudahkan kalian dalam menuliskan sebuah daftar pustaka. Kemudian yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah judul harus selalu ditulis miring.
Kemudian setelah kota penerbit, penandanya berupa titik 2. Kalau yang lainnya selalu tanda titik. Kalau nama lebih dari 2 kata, diantaranya harus diberi dengan tanda koma. Itu ya, silakan diingat-ingat. Kemudian untuk penomoran dalam karya ilmiah, angka Romawi itu menunjukkan penulisan bab. Untuk bagian penomoran ini di buku paket sudah ada ya, silakan diperhatikan. Artinya ketika kalian menyusun sebuah proposal kemarin ataupun nanti karya ilmiah ini, penomorannya itu ada aturannya. Tidak boleh kalian misalnya asal, saya ini menggunakan angka atau misalnya huruf mau kapital atau kecil, tidak boleh sesuka kalian, tetapi harus mengikuti aturan. Karena aturannya sudah dibuat sehingga dimanapun selalu sama. Itu terkait dengan sistematika penulisan karya ilmiah. Untuk latihan-latihannya seperti biasa bisa kalian akses di Edu Fikri. Terima kasih untuk pertemuan hari ini, semoga menjadi ilmu yang manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.